Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami tentang keseimbangan kurva ISLM. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Samuel Andrian Budi Prasetyo, NIM 05, ada Indri Laila Siva, NIM 12, Khofifah Nur Fadilah NIM 16, Henina NIM 18, Yuslinda Oktavia Rosa NIM 19, Nur Anggraini NIM 34, Kristi Natalia Pardede NIM 48, dan Siti Nurrohmah NIM 49. Materi pertama akan dijelaskan oleh Indri Laila Siva. Saya Indri Laila Siva akan menjelaskan tentang sejarah ISLM. Sir John Richard Higgs adalah seorang ekonom Inggris yang paling besar kontribusinya di bidang ekonomi adalah pernyataan teori permintaan konsumen dalam ekonomi mikro dan model IS atau LM tahun 1937 yang diringkas dari pandangan makroekonomi Keynesian. Model ISLM ini pertama kali diperkenalkan pada konferensi masyarakat ekonometrik yang diadakan di Oxford selama bulan September tahun 1936. Kontribusi Higgs yang paling besar dalam makroekonomi adalah Higgs-Hansen model ISLM yang diformalkan interpretasi dari teori John Maynard Keynes. Lihat Keynesianisme. Model ini menggambarkan ekonomi sebagai keseimbangan antara tiga komoditas. Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah konsumsi, dan yang terakhir adalah investasi. Higgs sendiri tidak menganut teorinya dan sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 1980. Higgs menegaskan bahwa mereka telah menghilangkan beberapa komponen penting dari argumen Keynes, khususnya yang berkaitan dengan ketidakpastian. Selanjutnya tentang pengertian dan konsep ISLM akan dijelaskan oleh Mbak Dila. Perkenalkan, nama saya Dila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep kurva ISLM. Jadi pada model ISLM itu memunculkan titik equilibrium di mana tentang suku bunga dan pengeluaran yang diberikan oleh equilibrium itu di dalam pasar barang dan uang. Kemudian dijelaskan pada kurva IS itu kenapa dia cenderung melandai ke bawah. Itu karena pengeluaran dan suku bunga itu memiliki hubungan terbalik di pasar barang. Sedangkan pada kurva LM dia cenderung melandai ke atas karena suku bunga dan pengeluaran itu memiliki relasi positif di pasar uang. Nah, dengan menggunakan permisalan-permisalan yang ditunjukkan sebagaimana pembelanjaan agregat, itu akan menentukan keseimbangan pendapatan nasional dan perekonomian sederhana, atau dikenal dengan perekonomian dua sektor. Nah, pada perekonomian tertutup atau perekonomian tiga sektor itu perubahan-perubahan dalam pembelanjaan agregatnya itu mempengaruhi keadaan keseimbangan yang dicapai. Nah, pada teori Keynes, itu analisis makroekonominya dikembangkan ketika dunia sedang mengalami masalah pengangguran yang hebat. Nah, masalah pengangguran yang hebat itu terjadi pada tahun 1930-an, di mana sebagai implikasi dari keadaan tersebut, analisis yang dibuat itu selalu menitik beratkan pada penentuan pengeluaran agregat. Nah, akibat dari perubahan atau kenaikan pengeluaran agregat itu, pendapatan nasional dan daya guna tenaga kerja itu cenderung pada tingkat ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henina, NIM 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah investasi dan belanja pemerintah atas barang dan jasa. Tetapi pengeluaran investasi tergantung pada suku bunga. Pada setiap suku bunga,
Ketika suku bunga berubah, tingkat keseimbangan pendapatan juga berupa A. Pembentuk kurva IS. 1. Mewujudkan kurva IS dari melihat perubahan-perubahan yang berlaku ke atas keseimbangan pendapatan nasional sebagai akibat perubahan tingkat bunga. Yang kedua, dengan menggunakan grafik 4 kuadran yang menerangkan perubahan di antara tingkat bunga, suntikan, bocoran, dan keseimbangan pendapatan nasional. Ada juga hal-hal utama mengenai kurva IS adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurva IS adalah kombinasi antara suku bunga dan tingkat pendapatan, di mana pasar barang berada dalam kondisi keseimbangan. Yang kedua, kurva IS memiliki kemiringan negatif karena kenaikan suku bunga akan menurunkan pengeluaran investasi yang direncanakan. Dan karenanya juga menurunkan permintaan agregat termasuk mengurangi keseimbangan pendapatan. Yang ketiga, kurva IS mengalami pergeseran oleh adanya perubahan pengeluaran otonom. Kenaikan pengeluaran otonom termasuk pembelian pemerintah akan menggeser kurva IS ke sebelah kanan. Pada titik di sebelah kanan kurva, terdapat kelebihan penawaran dalam pasar barang. Dan pada titik-titik di sebelah kiri kurva tersebut, terdapat kelebihan permintaan barang. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuslinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuslinda Oktavia Rosa, NIM 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS dan kemiringan kurva IS. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS, yaitu 1. Besarnya angka pengganda atau multiplier. Besarnya angka pengganda atau multiplier yaitu mempengaruhi intercept dan gradien atau tingkat kemiringan kurva IS. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian ini wujud kepercayaan yang ditunjukkan oleh semakin percaya atau optimis, maka konsumsi dan investasi otonom atau CO dan IO akan semakin besar. Sebaliknya, semakin kurang percaya atau pesimis, maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin kecil. Yang ketiga, kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga. Kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga yaitu semakin peka berarti A semakin besar, dan berarti semakin besar pula gradien kurva IS. Yang keempat adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah yaitu semakin besar belanja pemerintah, semakin naik kurva IS. Dan saya akan menjelaskan mengenai kemiringan kurva IS. Derivasi kurva IS pada tingkat suku bunga I1, keseimbangan pasar barang berada pada titik E1 pada panel bagian atas dengan tingkat pendapatan Y1. Pada panel bagian bawah dicatat sebagai titik E1 juga. Penurunan tingkat suku bunga ke titik I2 meningkatkan permintaan agregat dan jumlah pengeluaran pada setiap pendapatan. Titik keseimbangan pendapatan yang baru adalah Y2. Pada panel bagian bawah, titik E2 mencatat keseimbangan baru dalam pasar barang yang bersesuaian dengan tingkat suku bunga I2. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggraini. Assalamualaikum, saya Nur Anggraini akan menjelaskan pasar modal dan kurva LM. Pasar modal, hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang dinyatakan dengan kurva LM. Teori preferensi likuiditas menyatakan bahwa tingkat bunga menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling liquid, yaitu uang. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya penawaran uang real tetap,
Teori preferensi likuiditas menegaskan bahwa tingkat bunga adalah sebuah determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Ketika tingkat bunga naik, orang-orang hanya ingin memegang lebih sedikit uang. Jadi, menurut teori preferensi likuiditas, jika tingkat pendapatan naik, maka tingkat bunga juga naik. Pendapatan yang naik akan menaikkan permintaan uang dan kemudian tingkat bunga keseimbangan. Yang kedua adalah kurva LM. Kurva LM adalah kombinasi dari tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan, sehingga pasar uang berada dalam situasi keseimbangan. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real. Dan semakin tinggi tingkat keseimbangan, karena itu kurva LM miring ke atas. Perkenalkan, nama saya Christina Natalia Pardede, NIM 1902311000048. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM. Faktor yang pertama yang mempengaruhi kurva LM yaitu adalah jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom. Yang ketiga adalah kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Dan yang keempat adalah kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga. Selanjutnya adalah kemiringan kurva LM. Semakin tinggi nilai K atau jumlah permintaan uang, maka kurva LM1 akan semakin curam, dan sebaliknya, semakin rendah nilai K, maka kurva akan semakin landai. Penawaran uang nominal M adalah ditentukan oleh bank sentral, sedangkan tingkat bunga atau P dianggap sudah tertentu. Kurva-kurva permintaan uang L1 dan L2 bersesuaian dengan tingkat pendapatan adalah Y1. Maka yang berlaku adalah L1. Sedangkan suku bunga keseimbangan adalah I1. Ini menciptakan titik S1 pada kurva LM. Pada tingkat pendapatan Y2 yang lebih besar dari Y1, tingkat suku bunga keseimbangan adalah I2 yang menciptakan titik E2 pada kurva LM. Selanjutnya adalah penurunan kurva LM. Kurva LM menunjukkan kombinasi antara tingkat bunga atau I dan pendapatan atau Y dengan keseimbangan pada pasar uang. Untuk menurunkan kurva LM, kita mulai dari pasar uang. Penawaran uang atau money supply atau yang disingkat dengan MS ditentukan oleh bank sentral, karena yang menyuplai uang adalah bank sentral sendiri. Permintaan uang atau money demand atau yang disingkat dengan MD ditentukan oleh tingkat pendapatan. Keseimbangan antara money demand dan money supply katakan pada tingkat bunga 10%. Jadi keseimbangan pasar uang yang pertama terjadi saat tingkat bunga 10% dan tingkat pendapatan Y1. Kurva LM menunjukkan kombinasi dari I dan Y dengan keseimbangan pada pasar uang yaitu dengan tingkat bunga 10% dan pendapatan dengan Y1. Jika pendapatan naik menjadi Y2, maka permintaan barang dan jasa juga akan naik. Kenaikan permintaan barang dan jasa ini akan menyebabkan transaksi permintaan uang akan naik juga. Pada kurva ditunjukkan dengan bergesernya kurva money demand ke kanan dengan pendapatan sebesar Y2. Permintaan uang yang naik akan menyebabkan bank maupun penerbit bond akan menjual bond. Jika bond dijual, maka harga bond akan turun. Untuk menarik kembali uang yang telah beredar di masyarakat, maka bank akan menaikkan tingkat bunga, misalkan menjadi 15%. Sehingga didapat keseimbangan pasar uang yang kedua yaitu saat tingkat bunga 15% dan pendapatan sebesar Y2. Kedua poin itu dihubungkan dan terbentuklah kurva LM. Yang terakhir adalah pergeseran kurva LM. Kurva LM akan bergeser jika permintaan atau penawaran uang berubah. Jika ada penambahan jumlah uang yang beredar dan permintaan uang yang bertambah, maka kurva LM akan bergeser ke kanan dari LM0 ke LM1. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar dan permintaan uang yang berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naroma, NIM 49. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kristi, yaitu asumsi-asumsi pokok.
Asumsi-asumsi yang mendasari model ILSM merupakan kombinasi asumsi-asumsi model klasik dan Keynes. Asumsi model klasik yang digunakan adalah pasar akan senantiasa berada dalam keseimbangan, sedangkan asumsi dari model Keynes yang digunakan adalah uang sebagai alat transaksi dan spekulasi. Model komparatif statis. Analisis yang digunakan adalah perubahan dari satu keseimbangan ke kondisi keseimbangan lainnya, seperti keseimbangan pasar barang jasa tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Kedua, keseimbangan pasar modal tercapai bila permintaan uang atau L telah sama dengan penawaran uang atau M, yaitu L sama dengan M. Terakhir, keseimbangan umum dari pasar uang dan pasar barang terjadi pada waktu pasar barang dan jasa dengan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samuel Andrian Dipastio, NIM 05, akan meneruskan penjelasan asumsi-asumsi pokok. Untuk menentukan besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan dapat dilakukan dengan pendekatan grafis dan matematis. Yang pertama, pendekatan grafis. Pendekatan grafis dilakukan dengan memotongkan dua kurva, yaitu kurva IS dan kurva LM. Yang kedua, pendekatan matematis. Pendekatan matematis dilakukan dengan mencari titik potong kedua kurva IS dan LM. Yang selanjutnya, studi kasus. Isu pandemi virus corona atau COVID-19 telah menekan pasar keuangan secara global. Tekanan pada pasar modal ini di seluruh dunia juga pernah terjadi pada 2008. Bagaimana perbandingan dengan saat ini? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.